Sudah satu dekade ya setelah kematian Yesus, Paul pertama kali ketemu Peter di Yerusalem. Lalu dia pergi berkhotbah, mengajarkan gospelnya sendiri di Asia Minor ya, Asia Kecil selama 10 tahun sebelum kembali ke Yerusalem, sekitar tahun 50 Masehi. Nah, 20 tahun setelah penyaliban, Paulus bertemu dengan para murid-murid lainnya untuk pertama kalinya ya. Paulus tidak mengkhotbah tahanan yang sama seperti ke-12 murid tersebut ya. Nah, pergesekan terus terjadi nih. Nah, khususnya mengenai hukum Taurat lah ya, hukum Taurat maksudnya. Akhirnya makin panas, membuat Peter dan Paul bertengkar nih ketika mereka mengunjungi Antioquia ya. Nah, ini kembali tentang hukum-hukum Taurat ya. Tapi kalau kita lihat dari surat-suratnya ya, kedua orang itu akhirnya mencapai kesepakatan. Paul pergi untuk orang-orang non-Yahudi, Peter berkhotbah kepada orang-orang yang disunat ya. Tetapi ada masalah ya antara Paulus dengan Peter, karena kan yang dikatakan harusnya Peter itu ya, bukan Paulus yang dipilih Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Nah, dalam Kisah Para Rasul 15:7 Peter mengatakan ya seperti itu. Jadi dia pengennya orang-orang non-Yahudi pun disuarakan, dikabarkan dari dia ya, dari Peter. Namun Paulus mengaku memiliki gospel yang berbeda dari Petrus dan para murid-murid yang lain ya. Injil untuk orang-orang yang tidak bersunat. Gospel dari Paulus diakuinya sebagai wahyu ya. Ya, karenanya tidak bisa diverifikasi oleh siapapun kebenarannya. Namun gospel baru Paulus ini membagi kekristenan menjadi dua ya. Pengakuan yang berbeda, satu berakar pada Yudaism dan versi yang disesuaikan untuk orang-orang bukan Yahudi atau Gentile. Nah, kesimpulan dari bab Galatia ini, Paul berpendapat bahwa jalannya adalah cara yang benar. Meskipun Yesus mengatakan tidak semua yang memanggilnya Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa saja ya. Nah, Paul mengajarkan bahwa keselamatan datang bukan dengan perbuatan tetapi oleh iman. Melalui hukum, saya mati untuk hukum sehingga saya dapat hidup untuk Allah, dan saya telah disalibkan dan Kristus tidak lagi. Ya, baca sendirilah teman-teman ya di Galatia 2:19-21. Penggambaran Paulus tentang kematian Yesus sebagai penyelamat ilahi sangat cocok nih untuk non-Yahudi yang tidak mempunyai hukum dan memuja cerita-cerita mitos orang dan budaya politeistik yang menganggap bahwa tokoh suci sebagai dewa. Jadi hal ini bisa menjelaskan ya asal-usul bagaimana Yesus itu dijadikan Tuhan. Pada masa sekarang ini, hampir semua orang Kristen percaya ya Yesus perwujudan manusia dari Tuhan, bagian dari Trinitas. Tetapi tidak selalu seperti itu ya. Orang Kristen yang mula-mula tuh tidak setuju dalam hal ini, bahkan sampai abad keempat. Kristen jatuh menjadi dua kubu ya. Mereka yang percaya Yesus sebagai utusan ilahi dan yang percaya sebagai sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Gimana sebenarnya hal yang radikal ini berbeda terjadi ya? Nah, untuk memecahkan misteri ini, melihat kembali kata-kata Yesus. Apakah Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan? Jawabannya bahkan tidak sama sekali. Yesus mengatakan hanya ada satu Tuhan dan itu bukan Dia. Ya, dengan pertanyaan yang terkenal seperti di Markus 10:18. Jadi Yesus mengingatkan mereka yang menyembah dirinya sebagai Tuhan ya, sia-sia mereka menyembah saya, mengajarkan perintah-perintah manusia. Yesus juga membedakan dirinya dengan Tuhan berkali-kali ya di seluruh Bible. Dalam Gospel Yohanes, Yesus berkata ya seperti di 5:30 Yohanes tuh.
Dan Yesus juga berkata ya, seperti dalam Yohanes 12:49 ya, itu menyatakan bahwa Yesus itu sendiri tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kalau Yesus nggak pernah menyebut dirinya Tuhan, bagaimana dia kemudian dijadikan Tuhan ya? Ini surat-surat Paulus nih ditaburi dengan pernyataan yang menyatukan Yesus dengan Tuhan. Paul mengacu Yesus adalah Tuhan secara keseluruhan dalam Roma bab 9 ayat 5 dan Titus bab 2 ayat 13. Tuhan kita dan penyelamat. Yesus tampaknya seperti kontradiksi yang mencolok ya, tapi mungkin itu cocok dengan agenda besar dari Paulus untuk menyesatkan orang. Jika orang menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka mengasosiasikan orang lain dengan dia, meremehkan fondasi monoteisme. Tidak hanya dia menyebutnya Tuhan Kristus, tapi dia mengubah juga citra Kristus. Jika Yesus adalah Tuhan, dia tidak bisa dilihat sebagai manusia biasa. Dia harus dilihat sebagai orang yang berselibat ya, tidak menikah. Jika Anda tahu apa-apa tentang Yesus hari ini, Yesus itu tidak seperti semua utusan sebelum dan sesudah dia. Seharusnya selibat ya, nabi-nabi terdahulu kan harusnya sama sama Yesus. Tapi apa sebenarnya yang dikatakan kitab suci? Jawabannya sama sekali tidak ada apa-apa. Bible tidak pernah menentukan apakah Yesus menikah atau belum menikah. Gagasan bahwa tidak menikah entah bagaimana lebih unggul dari pernikahan datang sepenuhnya dari Paulus dalam 1 Korintus 7:7 ya. Saya berharap semua lajang sama seperti saya untuk membantu mencegah keinginan untuk menikah. Paul mengatakan adalah baik bahwa seorang pria tidak boleh menyentuh seorang wanita. Prinsip pengekangan seksual dari Paulus ini ya mewarnai biarawati dan biarawan Katolik ya. Iman Kristen yang dikenal pada hari ini tuh dari Katolik Roma ya. Tapi dari mana Paul mendapatkan pendirian seperti ini? Tentu saja bukan dari Yesus. Karena seperti yang diakui oleh Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 7 ayat 25. Jadi andai saja Yesus melakukan selibat ya, tidak menikah, Paul pasti akan mengambil contoh dari situ ya, tapi dia tidak pernah berdebat untuk masalah selibat ini ya, bahwa orang Kristen harus selibat atau tidak menikah. Untuk satu hal ini kita tahu ya, bahwa para murid-murid Yesus menikah. Nah, ini seperti yang diceritakan mertuanya Simon Peter ya, bangkitkan dari kematian tercatat dalam Gospel. Dan Gospel Matius mencatat ini ya di dalam Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6. Meskipun apa yang dikatakan Yesus, Paul dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa semua orang yang belum menikah nggak usah sibuk untuk menikah ya. Mengapa? Paul mungkin menyebarkan doktrin selibat ini artinya bagi masa depan kekristenan itu sendiri ya. Mungkin maksudnya itu kalau pernikahan berhenti, kan keturunan juga akan berhenti secara drastis ya. Pada masa sekarang, orang memanggil Paulus sebagai eugenesis ya. Nanti saya terangkan apa artinya eugenesis. Tapi dia mengambil dirinya sebagai contoh dari kehidupan selibasi. Dia tidak pernah menikahi seorang wanita. Fakta yang tidak begitu mengejutkan ya setelah kita mendengar apa yang Paul katakan tentang status dari wanita ya. Tradisi dan budaya Yahudi di abad pertama jelas patriarkal ya. Tapi Yesus datang bersama dan menolak untuk memperlakukan wanita sebagai inferior ya. Para penulis gospel masing-masing bersaksi bahwa Yesus memperlakukan wanita dengan hormat dan menentang norma budaya. Dia berbicara kepada wanita di depan umum. Dia menyembuhkan wanita. Dia mengizinkan wanita untuk duduk di kakinya dan belajar dari dia. Kita tahu dari Injil Lukas bahwa Yesus melakukan perjalanan dari desa ke desa dengan karavan, termasuk murid perempuan. Jadi kita mengenal ya, ada Mary yang disebut Maria, Magdalena, Susana, dan banyak lagi wanita.
ini membantu untuk mendukung mereka keluar dari cara mereka sendiri ya. Juga Gospel Markus menyatakan bahwa para wanita hadir di penyaliban ya, telah mengikuti mereka sejak dari Galilea dan melakukan pelayanan rohani. Mengingat bahwa wanita Yahudi saat ini adalah untuk tidak mempelajari kitab suci atau bahkan meninggalkan rumah tangga mereka, pesan Yesus jelas berbeda ya, dan membebaskan bagi wanita, sehingga masuk akal bahwa setiap murid-murid Yesus yang sejati juga akan mengikuti kepemimpinan dari Yesus. Berbeda dengan Yesus ya, para wanita itu disuruh diam di dalam rumah seperti surat dari Paulus kepada jemaat di Korintian ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 34 sampai 35. Jadi kalau sekarang kita temukan pendeta wanita itu sebenarnya mengikuti Yesus ya, bukan mengikuti Paulus. Nah, kalau di sini kan tuh harus diam ya, nggak boleh bicara di dalam gereja. Bahkan dalam suratnya di 1 Timotius 2 ayat 12 ya, itu lebih tegas lagi, nggak boleh seorang perempuan mengajar. Jadi jelas ya, Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Sebab di saat Yesus dikabarkan gospel bangkit dari kematian ya, Yesus munculnya kepada seorang perempuan ya, bukan kepada murid-muridnya dahulu. Muncul kepada Maria Magdalena ya. Lalu menugaskan Maria untuk bertemu dengan murid-murid lainnya ya. Nah, Yesus bilang nih kan, jangan dulu sentuh aku seperti di Yohanes 20, 17, 18 karena aku belum pergi menemui Bapakku. Jadi untuk alasan inilah ya Maria Magdalena disebut rasul dari para rasul. Tapi peran Maria Magdalena itu dihilangkan ya oleh Paulus seperti dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan dengan eksplisit ya bahwa Yesus pertama kali muncul kepada Peter, kemudian 12 murid-muridnya, kemudian kepada 500 orang dan akhirnya kepada Paulus sendiri. Dia tidak menyebutkan tentang Maria Magdalena ya, tapi ini hanya satu contoh dari keputusan Paulus yang dipertanyakan tentang hak-hak wanita yang mungkin dipermasalahkan oleh orang Kristen modern. Paul juga mengatakan ya, menuntut agar para wanita menutupi kepala mereka dengan kerudung. Pada masa sekarang, jilbab atau veil ini dipandang sebagai tradisi Islam ya, tetapi tidak berasal dari agama Islam. Itu kalau kita telusur kembali kata-kata yang disebut oleh Paulus ya, menjelaskan bahwa wanita harus menutup kepala mereka, rambut mereka saat berdoa, bukan untuk tujuan kesopanan, tapi karena menurut Paulus wanita lebih rendah derajatnya daripada pria. Lalu selanjutnya Paulus juga mengatakan ya tentang kerudung ini di 1 Korintus 11 ayat 3-9. Cukup panjang, rekan-rekan baca sendiri saja ya. Nah, kalau di dalam Islam perintah memakai jilbab itu perintah dari Allah ya. Sangat jelas, tujuannya adalah melindungi wanita itu sendiri dan sebagai warning bagi orang lain ketika melihat wanita berjilbab adalah wanita yang beriman ya, patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yesus sendiri tidak mengatakan apa-apa ya tentang penutup kepala ini, tapi Gereja Katolik Roma mengadopsi doktrin dari Paulus ya. Bahkan Paus kedua ya, seorang murid Paulus menjadikan penutup kepala sebagai praktik yang wajib pada tahun 70 Masehi dan tetap menjadi keputusan resmi dalam hukum Katolik hingga tahun 1983 bahwa wanita bagaimanapun harus memiliki penutup kepala dan berpakaian sopan, terutama ketika mendekati altar. Semua yang telah kita pelajari tadi ya dari part 2 ini menunjukkan penyimpangan-penyimpangan ajaran Yesus dari waktu ke waktu ya. Bahkan doktrin Paulus telah melampaui kata-kata Yesus sedemikian rupa sehingga Paulus mungkin adalah orang yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan dan peradaban barat.
Segini dulu ya rekan-rekan, nanti kita sambung di part 3. Walaupun infonya sedikit, tapi makna dan kandungannya serta ilmunya harus tercapai dengan banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.